Halo Riders, kembali lagi ke channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama dua motor yang Entry level ya. iya entry level dan basisnya juga masih mirip-mirip. Dari Honda nih ada Honda Scoopy dan juga Honda Beat. Honda Beat. Nah, kali ini saya ditemenin sama Brian yang balik punya lagi. channel Automods nih. Jadi buat Anda yang mungkin penasaran dengan mobil atau motor modifikasi ya, Bri ya. Betul. Bisa nonton di channel Automods. Automods. Oke, kali ini kami akan membahas komparasi dari kedua motor ini. Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari keduanya. Terus juga bagi Anda mungkin mau milih yang sporty seperti Beat ini atau yang klasik kayak Scoopy. Nah, bagaimana perbedaan keduanya bersama saya Tio Palevi dan juga Brian Budi. selamat datang di Auto Rider. Selamat nonton. Oke, pertama kita bahas dari desain dulu kali ya, Bri ya? Iya, pertama-tama bahas desain dulu. Dari Scoopy atau Beat dulu nih? Dari Beat boleh. Oke, nah kalau Beat itu dia desainnya bisa dilihat ya, dia sporty, banyak tarikan garis-garis yang tajam ya kan, dan bentuknya tuh tegas. Bisa dilihat nih di lampu depannya ada tarikan garisnya banyak, terus dia ada lampu depannya ada LED Ya. dari banding yang sebelumnya. Dan tapi beberapa lampu lainnya masih bohlam. Gitu sih. Dan untuk emang dia keseluruhan. garis desainnya masih mirip ya sama Beat sebelumnya ya? Iya. Nah, karena lampu udah LED langsung aja kita nyalain ya. Nyalain juga dong Scoopy-nya. Oh iya benar. Dia samaan. Nah, ada LED ya. Yoi. Oke, terus itu tadi soal Beat, gimana desainnya yang sporty. Sekarang ini Scoopy masih punya tampilan yang klasik dan tapi dia ya nggak lari kemana-mana desainnya karena emang mirip dengan model sebelumnya. Di depan dia lampunya masih bulat, tapi dia lampu senya sekarang misah. Misah ya. Iya, kalau yang sebelumnya kan dia nempel. Terus bagian stang juga masih mirip-mirip, tapi di sini dia kelihatan makin lebih mewah nih karena panel instrumennya sekarang gede banget. Yoi. Itu terus kalau dari keseluruhan sih masih mirip-mirip aja, dan menariknya kedua motor ini punya basis mesin dan rangka yang serupa. Sama. Jadi rangkanya ada ESAF ya. Iya, sama-sama ESAF. Cuma memang ada perubahan aja di segi model aja ya sih. Betul. Nah, sekarang bahas kaki-kaki. Yoi. Gua dulu nih ya. Boleh. Nah, kalau di Beat kaki-kakinya itu dia berubah dari model sebelumnya. Jadi dia bentuk spoknya, bentuk palangnya itu mirip kayak Vario Old yang LED Old. Jadi mirip-mirip lah ya bentuk spoknya. Nah, buat bannya itu ukurannya dia di depan pakai 80/90 ring 14, kalau di belakang itu pakai 90/90 ring 14. Oh, masih mirip-mirip sebenarnya ukurannya ya. Iya. Cuma emang desainnya baru Desainnya banget. baru. Kalau si Scoopy ini dia bannya emang lebih tebal dari Beat. Sesuai sama desain keseluruhannya ya. Dia di depan pakai ban 100/90 ring 12, terus di belakang 110 ring 12 juga. Berarti lebih gendut ya bannya ya. Ya, jadi ya harusnya sih ada perbedaan nanti ketika kita cobain di jalanan ya, Bri ya. Kalau suspensi sih masih sama aja, depan Sama. teleskopik juga ya, belakang peredam kejutnya Mereka. tunggal. Sekarang kita bandingin dari sisi akomodasinya kali ya, Bri ya. Boleh. Ini kalau dari Scoopy dulu nih gantian. Dia di depan ada kompartemen, di sebelah kanannya cukup dalam. Di kiri dia ada yang tertutup, sudah ada USB chargernya, jadi dia ketutupan. Terus bagasinya lebih gede sih kelihatannya ya, dibandingkan sama si Beat kayaknya ya. Kalau Beat gimana? Nah, kalau Beat dia kompartemennya yang kiri malah kebuka nih. Jadi dia emang agak gede sebelah kiri, sementara yang buat sebelah kanan itu lebih kecil, tapi ada power outletnya. Oke. 12 volt. Tapi yang kanan nggak bisa buat naruh HP, jadi kalau ngecas coloknya di kanan, HP-nya di kiri. Nyebrang Kayak ya? gitu, nyebrang. Kalau buat bagasi emang lebih kecil sih dia daripada Scoopy, dan bentuknya dia lebih memanjang gitulah. Iya. Kalau Scoopy sih kayaknya helm muat ya. Helm muat ya. Kalau Beat kayaknya nggak muat deh. Oh iya, Kalau terus Beat. ada gantungan barang di tengah nih. Kalau Oh ini iya. modelnya kayak karabiner gitu, ada kait atasnya. Oh iya. Terus dia juga bisa dilipat. Nah, kalau Beat kayaknya cuma Kalau Beat cuma cantolan doang nih dia. biasa ya. Biasa. Dan cuma satu di bawah joknya nggak ada lagi. Iya, di sini juga nggak ada sih. Nah, kalau di Beat ini
Fiturnya juga udah lumayan berubah dari yang sebelumnya. Jadi dia di bagian speedometer ini dia memadukan analog dan digital. Jadi ada buat speedometer dia analog, buat odometer dan fuel meter itu dia digital tampilannya. Oke. Nah terus di bagian kemudi ini udah ada beberapa peningkatan juga, kayak udah ada idling stop system nih, ya kan. Terus di bagian kiri ada parking brake lock. Terus di bagian bawah kunci ada soket power outlet nih, jadi bisa ngecas lah HP. Oh, di tapi sini dia ya. masih power outlet ya? Pakai power outlet. Paling sisanya ya size 10 switch yang standar lah ya di motor-motor Matic, kayak gitu. Nah kalau di Scoopy gimana nih? Kalau di Scoopy sih sebenarnya juga masih mirip. Kalau di bagian stang nih dia ada idling stop system, terus juga panel instrumennya dia sebenarnya masih mirip, masih bundar gitu. Cuma dia juga pakai perpaduan analog sama digital, cuma digitalnya dia banyak banget sekarang informasinya nih. Mulai dari rata-rata konsumsi bahan bakar, terus ada jam, terus ada odometer, ada trip, terus juga ada konsumsi bahan bakar real time. Lebih Banyak lengkap ya banget, daripada iya. Beat ya? Terus dia kompartemennya ada di sebelah kiri, terus dia chargernya udah USB charger, jadi nggak perlu tambahan lagi nih, Bri. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ini, dia udah nggak pakai kunci anak kunci lagi, sekarang udah keyless. Yang ya. ini varian tertingginya nih. Terus parking brake lock juga ada dan side stand switch juga udah ada. Sebenarnya mirip-mirip sih, cuma emang dia punya fitur yang lebih banyak. Sedikit ya Scoopy ya. Oh iya, ada yang ketinggalan yuk di Beat ini nih. Sekarang kalau buka jok udah nggak perlu bawa anak kunci ke belakang lagi. Jadi udah langsung dari rumah kunci yang ada di buat ignition juga. Oh, jadi udah bareng. terintegrasi ya, ada seat openernya. Ini juga sama sih sebenarnya si Scoopy. Nah, sekarang kita bandingin posisi ridingnya kali ya, Bri. Yoi, sebelum dibahas mesinnya nih. Ya, nih karena dia pakai rangka dan juga kaki-kaki yang mirip. Ini kalau Scoopy sih, nah tinggi gua 175 nih, Bri. Nah, buat gua sih nggak ada masalah ya. masih napak ya kaki ya. Iya, napak kalau dua, apalagi satu gini ya nekuk banget sih. Terus kalau stangnya dibelokin masih lumayan jauh nih, nggak mentok. Ke dengkul juga masih Aman ada ya? 3 jari lah. Oke. Nah, kalau di Beat emang posisinya kayak karena lebih kecil ya, lebih ramping. Ya. Jadi napaknya tuh lebih gampang, tapi minusnya joknya jadi emang lebih kecil rasanya. Buat orang-orang yang ukurannya lebih besar kayak gua, itu agak kurang sih joknya. Cuma emang posisi kaki dia luas, masih bisa geser-geser, pindah-pindah posisi kakinya. Terus kaki masih bisa napak kalau lagi butuh berhenti, sama kalau belok stangnya. Sebenarnya ini kena dikit doang. Kalau Mas Madut kayaknya mentok nih dengkulnya. Kalau ke deck bagian depannya mentok nggak, Bri? Enggak sih, masih ada ruang lah. Jauh ya. 3 jari ada. Aman. Oke, sekarang dari kita udah ngomongin dia punya rangka yang sama, mesinnya juga mesin sama. sama. Sekarang kita bahas mesinnya kali ya, Bri ya. Yoi. Dia mesinnya sama ya, sama-sama 110 cc dan konfigurasi juga mirip. Nah, kalau Scoopy ini dia mesinnya 110 cc, 4 tak, SOHC, ESP dan pendingin udara. Dia diameter kali langkahnya 47 mm kali 63,1 mm. Kalau tenaganya sekitar 8,8 daya kuda pada 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm di 5.500 rpm. Nah, kalau Beat nih sekarang itu dibekali mesin ESP juga, SOHC 110 cc atau tepatnya 109,5 ya. Itu sama sih. Terus dia punya diameternya 47 mm dan langkah 63,1. Itu juga masih sama tuh. Masih mirip-mirip. Yoi. Terus tenaganya 8,8 dk pada 7.500 rpm dan torsi maksimumnya itu 9,3 Nm di 5.000 rpm. Ya sama juga. Jadi harusnya secara karakter masih mirip-mirip lah ya. Iya. Secara nanti tenaga kita gitu. buktiin kali pas di jalan ya. Cuma kan dia ada beda di kaki-kaki. Bener, kaki-kaki harusnya desain. sih lebih nyaman si Scoopy ya harusnya. Tapi nggak tahu, nanti kita cobain bandingin di aja jalan. langsung. Nah, sebelum ridingan kita harus segerin dulu nih dua motor ini, Bri. Boleh.
Kita ganti Gimana? olinya kali Ganti ya? oli langsung kali ya? Oke, Ayo. kita ganti dulu. Mana Tio, katanya mau ganti oli nih? Ini ada, tenang. Nih gue bawain oli nih. Gue punya oli Panaoil SP5 Synthetic Protection dengan engine power protection tech varian Matic nih. Jadi di sini Maksudnya dia apa tuh berarti? dia khusus buat Matic nih, Bri. Dia di sini udah pasti nggak bakal ketuker sama produk motor oli buat motor manual ya. Karena di sini udah ada Matic, terus Matic, jasonya betul. MB. Kalau motor manual kan jaso MA. MA, betul. Oke, ini tadi jadi maksudnya tuh, Bri, dia oli ini punya beberapa kelebihan. Hmm. Pertama, tahan suhu panas, terus mesin lebih bersih tanpa residu dan tarikan semakin ringan bertenaga. Terus, jadi kayak tadi yang gue bilang, dia punya engine power protection teknologi. Nah, dia merupakan formulasi terbaik yang akan memberikan perlindungan maksimal pada komponen mesin dari aus gitu. Jadi Berarti dia ngelindungin cocok banget ya? nih. Iya. Cocok banget buat motor-motor yang ada di Indonesia nih ya. Nah, terus di sini kan tadi kayak yang gue bilang ada Jaso nih, Jaso MB sama Jaso MA kayak tadi kita sebutin. Tahu nggak lu Jaso sendiri tuh apaan? Jasonya nggak tahu nih apaan. Jaso tuh Japan Automotive Standard Organization. Nah, dia itu lembaga yang khusus diciptakan untuk memenuhi standarisasi pabrik motor di Indonesia yang diformulasi dari oli berbahan dasar sintetik terbaik. Oh, berarti dia ada sintetik ya. Cocok banget nih buat kalau cuaca yang dingin atau panas sekalipun nih, ekstrim pun dia aman harusnya ya. Jadi dia jasonya nih, jaso gitu. Nah, Bri, dia sekali lagi dia punya proteksi yang maksimal dan juga tahan terhadap penguapan nih. Jadi ya nggak cepet berkurang gitu volumenya. Terus juga dia bikin perlindungan maksimal di mesin motor, terus tarikannya kuat, mesin jadi enteng, dan kalau memang gasnya tipis-tipis aja sih pasti lebih irit. Kalau tangan sekolah ya. Yoi. Apalagi dia sekarang ada ukurannya 0,8 liter ya. Ya, benar. Jadi kalau kayak di Beat ini dia ukuran olinya tuh 0,65 sampai 0,7 liter, dan kalau pakai oli ini jadinya sisanya nggak banyak banget. Iya, jadi nggak kebuang. irit ya, lebih irit. Bukan irit cuma dari pemakaian bensin, tapi irit pembelian olinya. Jadi nggak usah beli yang seliter. Kita ganti dulu ya. Oke, habis itu kita langsung riding. Langsung riding. Mempunyai ukuran ban yang lebar membuat handling Honda Scoopy terasa cukup baik. Bagian roda juga terasa mencengkram aspal dengan sangat mantap. Ban yang lebar dipadu suspensi teleskopik di depan serta peredam kejut tunggal di belakang ini pun membuat redaman goncangannya terasa lebih baik dibanding Honda Beat. Ditambah, joknya terasa cukup empuk. Bicara soal performa, Honda Scoopy dibekali mesin 110cc 4-tak SOHC ESP dan pendingin udara. Berbekal mesin berukuran diameter kali langkah 47 mm x 63,1 mm, tenaga yang dihasilkan sebesar 8,8 daya kuda pada 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Dengan spesifikasi tersebut, akselerasi putaran bawah ke tengahnya terasa responsif. Berdasarkan data pengetesan, Scoopy bisa melaju dari 0 sampai 60 km per jam dalam 10,1 detik. Sementara itu, konsumsi bahan bakarnya juga tergolong irit, yakni 69 km per liter dengan metode pengetesan full to full serta gaya berkendara Econoride. Oke, merasakan all new Honda Beat 2020 ini memang sangat mengasihkan. Skutik entry level di bawah 20 jutaan ini bisa memberikan tampilan sporty dengan teknologi yang canggih. Hanya saja, dari posisi duduk untuk mengendara dengan bobot lebih kurang 80 kg dan tinggi 170 cm, motor terasa sangat kecil. Terlebih pada joknya, terasa sangat ramping dan tidak dapat menopang keseluruhan badan. Namun ketika berhenti,
Jok yang ramping ini memberikan kemudahan kepada pengendara untuk menurunkan kakinya ke tanah. Karena bodinya yang kecil, tentunya handling menjadi lebih mudah. Untuk selap-selip di jalanan macet atau putar balik tidak terlalu sulit. Bobotnya yang ringan pun membuat pengendara tak cepat lelah menunggangi all new Honda Beat ini. Pengereman juga dirasa sangat cukup untuk menghentikan laju motor bermesin 110 cc ini. Nah, berbicara suspensi, all new Honda Beat ini terbilang empuk untuk penggunaan harian. Seperti melibas jalanan yang kurang rata, polisi tidur, hingga lubang kecil masih terasa empuknya meskipun menggunakan suspensi standar. Hanya saja kalau melewati lubang yang sedikit besar dan jalanan rusak, pasti berasa nih. Sementara dari sisi tenaganya, all new Honda Beat yang dibekali mesin 110cc ESP ini memiliki tenaga yang cukup besar di putaran bawah. Menempuh 0 sampai 50 km per jam dapat dicapai dengan cukup cepat. Hanya saja dari 60 km per jam ke atas, tenaga sudah mulai terasa loyo. Meski demikian, akselerasinya terasa lebih cepat dibandingkan generasi yang sebelumnya. Nah, berbicara akselerasi, Autorider sudah punya nih hasil tesnya. Tercatat untuk menempuh 0 sampai 60 km per jam membutuhkan waktu 9,1 detik dan 0 sampai 80 km per jam membutuhkan waktu 17,7 detik. Sementara di putaran menengah 40 sampai 60 km per jam membutuhkan waktu 4,9 detik nih. Secara perhitungan jarak 0 sampai 201 meter, all new Honda Beat ini mampu mencapainya dalam kurun waktu 14,6 detik saja. Sementara untuk 402 meter dapat dicapai dalam waktu 23,4 detik. Soal konsumsi bahan bakar, ternyata skutik 110cc ini terbilang irit banget loh. Tercatat konsumsinya sebesar 62 km per liter dengan berkendara Econoride dan 51 km per liter dengan berkendara yang campuran kombinasi ya buat sehari-hari lah ya. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana komparasi kita ya Bre? Iya, perbedaan antara sih Honda Beat ya, sama Honda Scoopy. kira-kira Anda mau pilih yang mana? Mau yang sporty atau yang klasik seperti ini? Kalau dari harga sih mirip-mirip sebenarnya. Mirip ya. Berapa Kalau Beat Scoopy? ini sekitar 17 sampai 18 jutaan dari yang varian terendah sampai tertingginya. Kalau Scoopy sekitar 21 sampai 22 jutaan rupiah, ya sekitar 2 jutaan doang. Beda 2 jutaan Iya, ya. tapi dengan Scoopy ini Fitur punya yang lebih beberapa banyak. fitur yang lebih banyak gitu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis kolom komentar di bawah sini, diramaikan aja. Kira-kira mana fansnya Beat dan juga mana fansnya Scoopy. gitu. Oke, gitu udah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Automods. Wih, main ya. Ya, buat nonton-nonton video-video modifikasi. Dan main-main juga ke Instagram kami di @autorider.com dan juga di Instagramnya Automods apa namanya? @automods_. Oke, terus kalau di website kita juga ada di www.autorider.com kalau Automods. Di www.automods.com juga dong. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.